Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويبلغنا حجابة الله الحرام زيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية. أن الله يسهل جميع أمورنا ويبلغ مقاصدنا ويقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. أن الله يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويلوان في هذا الكتاب من كتاب دقائق الأخبار. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul ghayat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Hadrat fadilatil muhtaramin, para asatidz, para hujjaj, para dewan guru, wabil khusus guru kita al-mukarram al-muhtaram al-ustadz Ki Haji Junaidi Abdullah LC mata'anallah fi tuli hayatih barakatih fi ulumi, para asatidz, para masyayikh, tokoh masyarakat, guru-guru kita, orang tua kita al-mukarram Bapak Haji Fadli, Bapak Ustadz Sulaiman Siddiq, beserta para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuwajahah, kita dapat bertatap muka di majlis ini. Mudah-mudahan langkah dan niat kita hadir dan duduk di tempat ini senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah memasuki hampir pertengahan bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban tanggal berapa, Pak? Tanggal 15 Sya'ban pasti 28 kalau nggak salah ya, 28 Maret insyaallah, kalau tidak ada halangan apa-apa, sehat walafiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemarin tuh, bulan kemarin kita telah melewati bulan Rajab. Karena itu bulan Allah, sangat dianjurkan pada saat bulan Rajab itu kita banyak-banyak membaca istighfar. Dan istighfar yang kita lazimkan, yang biasa kita baca pada saat bulan Rajab,
kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya. Kita banyak baca 70 kali sehari satu malam, ya. Kita baca tuh Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pada saat bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, kita perbanyak minta sama Allah pada saat bulan Rajab itu, ya. Alhamdulillah bulan Rajab udah kita lewatin, kita udah baca istighfarnya. Istighfar kayak gimana terserah. Kita mau baca istighfar yang tadi yang sangat dianjurkan, atau kita biasa baca istighfar yang tadi sama-sama kita baca sama guru kita yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyid itu artinya apa, Pak? Raja, ya. Raja, ketuanya, jadi itu ketuanya istighfar, tuannya istighfar, yang tadi sama-sama kita baca tuh. Baca itu tuh, ya Allah. Gimana? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal, Pak? Insyaallah kalau rame-rame Pak Ustadz. Nah sendiri mah belum tentu. Terserah, atau kita membaca istighfar yang gampang, yang habis kita sholat kita baca, itu aja kita dawamin dah, yang paling gampang dah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Habis sholat kita baca itu kan. Kalau habis sholat biasa malah lebih lengkap lagi kalau tadi guru kita pimpin. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu istighfar pada salat tuh. Satu kali salat kita baca 5 kali aja dah. Kan biasa kita baca 5 kali itu. Kalau sekali salat 5 kali berarti 5 kali salat 25 kali itu kita istighfar tuh, yang panjang, rada panjangan dikit. Tapi itu kalau kita sholatnya di masjid, sholatnya di musola. Kalau kita di rumah, wallahu a'lamu bishawab, kita baca apa kagak. Di rumah mah kita istighfarnya aja sambil pas sejadah, sambil ngelipet sejadah gitu Pak ya. Di rumah istighfarnya sambil ngelupas baju koko gitu mah, sambil ngegantungin. Tapi kalau kita sholat di masjid, insya Allah kebawa tuh semuanya. Ya, kalau kita sholat di masjid kebawa tuh, istighfarnya kebawa, wiridnya kebawa, zikir-zikir la ya Rabbi anta maulana subhanaka subhanallah. Kita baca 33, alhamdulillah kita baca 33, Allahu akbar kita baca 33. Kata Allah melalui Rasulnya, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, barang siapa yang ba'da sholat, setelah sholatnya dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, diampunin dosanya. Laukana mithlu zubadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Pada sholat tuh kita baca itu dawamin 33, 33, 33 ada tuh. Walaupun dosa kita sebanyak busa yang ada di lautan, insya Allah diampuni sama Allah kalau kita dawamkan itu setelah pada sholat kita. Itu kalau kita baca, kalau kita sholat berjamaah, insya Allah kebawa tuh. Betul nggak Pak kayak begitu? Ikut kita sampai akhir tuh, baca tuh ilahi rabbianta maula subhanallah. Cuma kalau di rumah mah ribet Pak, ya Allah susah kalau kita di rumah mah. Bawanya kalau udah salah mau ngelipet sejadah aja dah. Ada aja urusannya kalau kita di rumah mah. Kalau kita sholat di rumah susah. Yang qobliyah ba'diyah juga belum tentu dapat. Kalau kita sholat di masjid, sholat di musola, insya Allah dapat tuh satu paket. Rawatibnya mah satu paket. Kita datang tadi nih, kalau kita datang sebelum adzan lebih enak lagi. Udah pasti kita yang namanya sholat tahiyatul masjid, betul nggak? Setelah adzan kita sholat qobliyah. Sebelum sholat fardunya, ya kita sholat qobliyah. Ya Allah. Habis sholat qobliyah kita sholat fardunya. Kalau kita selain sholat subuh, habis sholat fardu, habis wirid, habis zikir, kita lanjut ba'diyahnya. Betul nggak kayak begitu Pak? Iya. Coba kalau kita di rumah,
Emang Bapak sebelum sholat isya, kalau di rumah nih, di rumah Bapak sholat isya, emang sebelum sholat isya Bapak sholat qobliyah dulu? Boro-boro Ustaz. Orang isyanya 11:30 tiduran. Berat tuh kita mau sholat qobliyah. Zuhur kita di rumah. Emang sebelum sholat zuhur Bapak qobliyah dulu? Zuhurnya di 1:30. Gak keburu ntar. Ya. Nah itu adalah amalan-amalan, salah satu fadilahnya kenapa kita harus sholat berjamaah, kenapa kita harus lebih dekat lagi sama masjid musola. Minimal kalau udah kita dekat masjid musola, satu paket lah, dapat yang kayak begitu-begitu. Jadi deketin dah ya masjid musola. Insya Allah nanti itu akan menjadi tabungan amal ibadah kita buat nanti kita di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam bulan Sya'ban ini kata Rasulullah SAW, kalau Rajab kita banyakin istighfar, di Sya'bannya kita banyakin baca salawat ya. Banyakin baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita bersalawat satu kali kata Rasul dalam kitab Tanqih Qaul itu, man shalla alayya marratan, kita salawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan bersalawat sebanyak 10 kali. 1 dibanding 10. Wa man shalla alayya asyran, barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku kata Rasulullah 1000 kali, bara'atum minan nar, orang tersebut akan selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enak kan Pak? 1 diganjar 10, 10 diganjar 100, 100 diganjar 1000, 1000 udah bebas dah dari api neraka dah. La tamassuhun nar, orang tersebut gak mungkin terkena api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dah yang biasa aja kita baca dawamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nih Sya'ban, bulannya Rasul, perbanyaklah kita baca sholawat pada saat bulan Sya'ban ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan sedikit melanjutkan materi kita ya. Jadi kita habisin dulu nih materinya, walaupun agak lama memang dihabisin kalau dihabisin semua. Bulan lalu kita sudah membahas mengenai kondisi kita pada saat kita meninggal dunia, pada saat kita setelah disolatkan ya. Ada permintaan-permintaan, kemudian ada pertanyaan, dan juga kondisi kita pada saat kita mulai keluar dari rumah kita menuju tempat sholat kita, menuju masjid musola setelah kita disolatin ya. Pada saat itu setelah kita disolatkan, kita menuju ke makbaroh kita, kita menuju ke tempat kubur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai setelah kita disolatkan, pelan-pelan kita dikeluarkan dari musola. Wa idza wada'a 'alal janazah yaqulu billahi ya jama'ati la tu'ajjilu bi hatta asma'a sawta ahli wa auladi wa aqrabai fa innil yawma ufariquhum ila yaumil qiyamah. Fa idza hamala 'alal janazah wa khatwan biha thalatha khatawatin yunadi bi sautin yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain wa taqulu ar-ruh ya ahbai wa ya ikhwani wa ya auladi la tagharrakumud dunya kama gharratni wa la yal'abanna bikumuz zaman kama la'iba bi wa'tabiru bi fa inni khalaftu ma jama'tu lawrathani wa lam yahmilu min khatayai syai'an wa 'ala dunya yuhasibuni. Dan ketika kita sudah mulai keluar dari musola, kita berkata kepada orang yang menggotong keranda kita, orang yang menggotong jenazah kita, ya jama'ati, wahai jamaahku ya, la tu'ajjilu bi hatta asma'a sauta ahli, janganlah engkau terlalu tergesa-gesa ketika engkau menggotong jenazahku. Jadi bahasa di sini ya jama'ati,
Kita minta pada saat kita meninggal dunia itu yang menggotong keranda kita adalah jamaah kita. Kan berarti kalau jamaah kita teman-teman yang biasa nongkrong duduk sama kita di musola, di majelis, di masjid, betul nggak kayak gitu Pak? Jadi secara nggak langsung kita udah minta tuh, ya jamaati, wahai jamaahku. Karena bahasa di sini ya jamaati bukan ya ikhwani wa ya ashabi, bukan teman-temanku, bukan. Tapi yang kita minta adalah ya jamaahku, wahai jamaahku. Nih teman-teman ngaji dulu, teman-teman majelis dulu, ketika engkau menggotongku, pelan-pelan gotongnya. Itu yang kita harapin nanti kalau kita meninggal dunia, yang menggotong keranda kita adalah teman-teman jamaah kita, jamaah majelis kita. Itu dia. Yang jadi masalah ini kalau kita kagak pernah duduk di majelis. Siapa jamaah kita? Siapa teman kita di musola? Kagak punya. Walhasil yang gotong keranda kita orang-orang tukang mabok. Yang gotong jemaah kita yang saban hari main kartu di pos ronda. Padahal itu bukan yang kita harapin. Yang kita harapin ya jamaati. Yuk kalau bisa yang gotong jemaahku, yang gotong nih jangan orang lain, jemaah ya, yang biasa ke masjid, yang biasa ke musola. Pelan-pelan gotongnya. Kenapa? Hatta asma' sauta ahli wa auladi wa aqrabai. Karena aku sampai saat ini pun masih mau denger nih suara dari anak-anakku, saudara-saudaraku, jamaah-jamaah aqrabai, saudara kerabat-kerabatku. Karena itu pada saat kita di atas keranda sangat dianjurkan tuh kita melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Kita bilang tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau minimal kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu kan? Kenapa ya? Ternyata itu bukan hanya kebiasaan kita, tapi permintaan kita. Ketika kita meninggal dunia, hatta asma' sauta ahli, aku masih mau ngedenger suara-suara nih, ayo ngomong cepetan, sambil wirid, sambil zikir ketika engkau menggotongku, katanya. Itu kita yang minta ya. Fa idza hamala 'alal janazah khatwan wa biha thalatha khatwatin yunadi sautan. Nah, setelah itu masuklah kita ke dalam keranda kita ya. Setelah masuk keranda, jalan kita ke dalam kubur kita. Pada saat kita masuk ke dalam kubur kita ya, wa raja'a ba'du ahlihi wa asdiqaihi ya. Kemudian pada saat itu kita sudah mulai ditinggal oleh keluarga kita ya, oleh saudara-saudara kita, oleh keluarga kita, anak-anak kita sudah mulai ninggalin kita. Pada saat itu kita sudah masuk ke cerita pada saat kita berada. Pada saat itu ketika mereka pulang dari makom kita, mereka pulang daripada tempat kuburan kita, satu persatu mereka pulang. Nah, ya'tihi malakani fayajlisanihi. Pada saat itu datanglah malaikat kepada kita. Ini udah mengatakan malaikat yajlisani malakani. Ada dua malaikat duduk ke samping kita. Fayaqulani lahu, mulai ada pertanyaan. Mereka berdua nanya, man rabbuka wa ma dinuka. Kita ditanya man rabbuka, Allahu rabbi. Jawaban kita begitu, Allahu rabbi. Wa ma dinuka, al islamu dini. Wa man nabiyyuka, Muhammad nabiyyi. Wa ma kiblatuka, al-ka'batu kiblati. Gitu kan jawabannya? Bener gak? Itu pertanyaannya nanti bahasa Arab semuanya. Man rabbuka, jawabannya Allah. Man nabiyuka, jawabannya Muhammad. Ma kitabuka, jawabannya Al-Quran. Wa ma kiblatuka, jawabannya. Wa man ikhwanuka, jawabannya muslimin dan muslimin. Apal enggak?
Kalau nggak hafal saya catetin nih. Saya catetin, ntar di rumah diapalin. Paling ditanya sama anaknya, catatan apa tuh? Ini Ustaz Jaki ngasih buat di alam kubur katanya. Hafalin dari sekarang. Masalahnya bahasa Arab, kita belum tentu ngerti bahasa Arab. Kagak tuh Pak, itu mah ngerti sendiri. Percuma Bapak hafalin, kagak orang kepada ibadah mah. Nah, dia pertama kali nanya dua tuh, man rabbuka wa maidinuka, ya. Apa yang pertama kali yang ditanya adalah siapa Tuhanmu dan apa agamamu. Fayaqulu dinil Islam, fayaqulani ma hadzal rajul alladzi ba'atsa fikum wa yaqulu huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahum min aina 'alimta annahu Rasulullah, min aina 'alamta annahu Rasulullah. Kemudian pada saat itu ma hadzal rajul alladzi ba'atsa fikum, pada saat itu kelihatan ada seorang laki-laki yang begitu cerah, yang begitu indah terlihat. Siapa dia? Fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memikirkan kita, yang pengen memberikan syafaat buat kita. Datang tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita ditanya, "Min aina 'allamta annahu Rasulullah?" Kita ditanya, ente tahu dari mana itu Rasulullah? Pada saat itu ternyata kita butuh syafaat Rasul tidak hanya cerita pada saat yaumul kiamah, beluman. Ini belum yaumul kiamah. Tapi di alam kubur pun kita sudah menanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ya. Kita masih menunggu, menanti, ya Allah, siapa yang dapat menolongku selain amal ibadahku? Adakah orang lain di sini yang dapat menolongku? Di situ ada cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita ditanya, ente tahu dari mana itu Rasulullah? Kita lalu menjawab, qara'tul Qur'an fa'amantu bihi. Aku tahu karena aku pada saat di dunianya aku seringkali membaca Al-Qur'an. Aku terus membaca Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an ini dapat membawa syafaat Nabi pada saat kita di alam kubur. Karena itu ada doanya tuh Pak, ya. Kalau memang Bapak hafal suka baca, Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa ahsin bihi akhlaqana wa nawwir bihi kuburona. Ya. Di ujung doa itu tuh, setelah kita minta diluaskan rizki, setelah kita minta dilapangkan hati kita, setelah kita minta diperbaiki akhlak kita dengan Al-Quran, di ujung doa itu wa nawwir bihi kuburona, dan terangilah kami ya Allah dengan Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu yang dapat menerangkan kubur kita. Melalui apa? Melalui syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqtu bi risalatihi, dan aku percaya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya dengan Al-Qur'an dan kita percaya dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Itu ternyata yang kita harapkan pada saat kita masuk ke alam kubur kita. Fayunadi munadin minas sama sadaqa abdi. Pada saat itu terdengar Pak, suara dari langit menembus, tembus keluar kuburan kita Pak. Ada suara dari langit. Apa kata langit? Sodako abdi. Allah langsung yang menjawab, hambaku benar. Hambaku telah mempercayai Muhammad dan mempercayai ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedengaran langsung tuh Pak. Pada saat kita jawab, saya tahu yang dapat menolongku hanyalah syafaat Nabi. Dia dalam kubur pun aku butuh dengan syafaat Nabi. Pada saat itu Allah menjawab langsung, sodako abdi, hambaku benar, katanya. Fafrashu lahu minal jannah wa albasuhu minal jannah. Fafrashu lahu minal jannah. Kalau memang udah seperti itu, aku akan siapkan firosh. Apa itu firosh? Kasur Pak. Disiapin minal jannah, kasur yang aku ambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita enak-enak nih. Biasanya enak-enak nih. Ntar baru kagak enaknya. Enak-enak dulu. Ketika kita udah bilang kayak begitu, kita udah percaya sama Nabi, percaya sama Quran, kita udah disiapin fafrashu lahu minal jannah.
aku turunin tuh yang namanya kasur dari surga buat di alam kuburnya. Jadi ternyata kita di alam kubur juga udah punya kasur, Pak. Kasurnya bukan main-main, bukan tikar. Kasurnya minal jannah, kasur dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu kan doa yang sering kita baca ya. Allahumma ja'al kuburha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya raudhah, taman daripada taman surga. Berarti itu kubur kita bisa jadi kubur sebagai taman surga. Gimana kagak taman surga, bukan sekedar taman, udah ada kasurnya kita. Nikmat berarti ini kan, nikmat kubur yang kita dapat. Ini dia ya. Apalagi yang kita dapat, wa albasuhu minal jannah, tidak hanya firasnya, tidak hanya kasurnya kita dapat, wa albasuhu minal jannah, ganti bajunya, pakai baju langsung dari surga. Tuh. Gitu udah dapat tuh Pak, ternyata nikmat-nikmat. Kasur gitu udah dapat dari surga. Bajunya ya ini, bajunya ganti bajunya. Jangan pakai kain kafan yang kayak begitu. Bajunya ganti sama pakaian-pakaian yang dari surga. Suruhlah malaikat surga diambil, dipakein ke badan kita tuh Pak. Senyum kita, gembira kita di alam kubur kita. Karena kenapa? Di antaranya karena kita percaya dengan ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waftahu lahu baban minal jannah. Dan pada saat itu udah disiapin waftahu lahu baban minal jannah. Bukain dah di celah-celah kuburannya ada pintu di situ. Pintu apa? Pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kubur kita itu ternyata udah suruh ngintip kita Pak. Waftahu lahu baban minal jannah. Siapin dah pintu buat dia ntar masuk surga tuh. Udah kalau udah kayak begitu kan udah enak Pak. Mau berapa lama pun kita di alam kubur betah aja kita mau ada. Bagaimana kagak betah, orang kita udah dapat kenikmatan. Itu sudah terasa nih awal-awal Pak. Karena itu kan bahasanya al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in tanju minhu fama ba'dahu aisar wa illam tanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kan katanya yang pertama kali itu yang paling menentukan adalah alam pertama kita, malam pertama kita di alam kubur kita. Nah, ini malam pertama kubur kita yang dapat kenikmatan. Ya. Kalau kita udah dapat fa in tanju minhu fama ba'dahu aisar, kita udah selamat, kita udah nikmat pada malam pertama, malam-malam berikutnya tambah enak hidup kita. Tambah bahagia hidup kita di alam kubur kita. Fa illam tanju minhu, naudzubillah. Kalau kita udah enggak selamat pada saat malam pertama kita di alam kubur kita, fama ba'dahu asyaddu minhu. Ketahuilah malam-malam berikutnya azab Allah akan jauh lebih pedih lagi. Gimana azab Allah yang jauh lebih pedih lagi? Insyaallah kita akan belajar pada habis lebaran besok. Nah, besok jadwal saya udah puasa, Pak. Ya, terakhir. Dah, itu ini ntar insyaallah kita lanjutkan. Ini masih ada nikmat-nikmat ya, banyak nikmat yang Allah insyaallah kita akan dapatkan pada saat di alam kubur kita. Ya, ternyata alam kubur itu nikmat, enak kita. Dia dikasih kasur, dikasih makanan nanti, kasih baju dari surga tuh semua tuh Pak. Jadi pemanasan surga udah kita dapat pada saat alam kubur kita. Tapi ya pemanasan neraka juga kita dapat juga ntar. Tergantung amal ibadah kita. Ya mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan nikmat-nikmat kubur yang kita dapat sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak di alam kubur kita. Layaknya kalau bahasa hadisnya kita tidurlah ka naumatil arush, tidurlah kalian bagaikan kalian tidur pengantin baru tuh. Tidur pengantin baru mah kagak terasa ya Pak ya. Udah pagi aja bawaannya. Nah itu gitu katanya. Kalau kita di alam kubur kita udah dapat nikmat kubur, tidurlah kalian seperti tidurnya pengantin baru. Ya mudah-mudahan kita semua kelak nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa danallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.